Para hadirin hadirat, saya sedikit menyampaikan. Jadi mengenai istilah murid yang diambil murid dari masdarnya iradah di dalam pengkajian tasawuf dan kesufian. Iradah ini adalah satu dasar pokok dari pengajian tasawuf. Iradah adalah sebagian dari kanun tempatnya berdiri lainnya. Jadi iradah di dalam tasawuf orang yang memperkenankan seruan hakikat, itu yang dimaksud dengan iradah dalam ilmu tasawuf, yaitu memperkenankan seruan hakikat. Apa itu seruan hakikat? Seruan hakikat ialah merupakan katar-katar hakani, ingatan-ingatan yang dimaksakan kepada hakikat yang ada pada sir si hamba. Pada sir, yaitu pada batin daripada hati kita ini, dikatakan sir. Jadi ada ingatan-ingatan atau katar hakani, ingatan-ingatan yang dimaksakan kepada hakikat di dalam sir kita, di mana katar-katar hakani ini yang mendorong kita, yang menarik kita supaya kita kembali kepada hakikat, kembali kepada Allah. Jadi ingatan kata-kata ini mendorong dan menarik supaya kita kembali kepada Allah. Jangan kita kembali kepada dunia ini, kembali kepada lain Allah, kembali kepada anak, kembali kepada istri, kembali kepada duit, tapi mendorong kita, menarik kita supaya kita dapat kembali kepada Allah. Ini ingatan kata hakani yang di dalam sir yang menarik, mendorong. Jadi untuk dapat kita patuhi, insan dapat mematuhi kata hakani ini bila mana ada nur kasyaf, cahaya keberadaan Allah. Jadi bila mana ada cahaya keberadaan Allah datang pada sir kita, maka kita mudah untuk memperkenalkan katar hakani ini dengan nur kasyaf, dengan cahaya yang terbuka, cahaya keberadaan Allah ini terbuka, tajalli dalam batin kita. Makanya katar hakani ini dapat kita patuhi, maka kita istilahnya panah pada hakikat, hancur rasa khalqiyah kita, hancur rasa wujud kita pada hakikat. Maka dari itu, untuk mendapatkan nur kasyaf, untuk mendapatkan nur kasyaf atau dikatakan barat kasyaf, kilat terbuka, tersingkap dalam batin kita keberadaan Allah ini, penyebab kita bisa berjinak-jinak dengan Allah, lupa dengan lainnya. Maka ini dikatakan iradah bagi murid yang memperkenankan seruan Allah untuk menjadi murid itu. Maka dari itu, pertama kita dituntut untuk mendapatkan ilmu. Kita mencari ilmu. Ilmu yang penting bagi kita ialah akidah, beriman kepada Allah. Kita
tahu Allah dan sifatnya, dan juga Nabi dan sifatnya. Akidah yang wajib, yang mustahil, yang harus terhadap Allah dan terhadap Nabi, akidah. Dan juga kita dituntut untuk mendapatkan yaitu ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan, yang dimaksud dengan hukum fikih. Hukum fikih mana yang diperintahkan, apa yang diperintahkan Allah pada kita, baik dalam segi ibadah dan dari segi muamalah. Apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Mana ibadah ini hubungan kita dengan Allah, muamalah ini hubungan kita sesama kita, sama makhluk. Pamannya kita dengan istri kita atau dengan makhluk. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai suami terhadap istri, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada istri terhadap suami, munakahan. Dan begitu juga dalam masalah jual beli dan lainnya, masalah-masalah ijarah dan lainnya, yang menyewa. Jadi kita tahu apa yang diperintahkan, syarat dan rukun. Syarat dan rukun mengenai sembahyang, bagaimana syaratnya kita sembahyang, bagaimana rukunnya, itu ilmu fardhu ain. Kita harus belajar. Dan yang ketiga yaitu tasawuf. Bagaimana supaya kita dapat memperbaiki nafsu kita. Kita tahu sifat-sifat nafsu yang jelek dan sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi karena baik itu hukum syara atau akidah terletak pada nafsu. Kalau nafsu itu baik, maka akidah itu baik dia. Begitu juga kalau nafsu baik, maka hukum syara itu baik. Pengamalan daripada hukum syara itu baik. Jadi kita dituntut untuk belajar tasawuf, untuk kita tahu sifat-sifat nafsu yang baik, sifat-sifat nafsu yang jelek. Namanya kalau orang sembahyang yakin, tapi sifat nafsunya jelek, dia dengki, dia sombong, maka sembahyangnya itu tidak terima oleh Allah. Dan tidak akan masuk surga orang yang ada seberat darah kesombongan dalam hati. Kalau kita dengki itu bisa yaitu menelan yang baik-baik. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, seperti memakan oleh api yang kayu yang kering. Jadi kita buat pardoin untuk tahu mengenai dengan nafsu, sifat-sifat nafsu yang jelek, sifat-sifat nafsu yang baik. Setelah 3 ilmu ini kita peroleh, makanya itu kita amalkan. Makanya kebodohan tabiat atau kekotoran adat nafsu, atau dengan makna kita dapat menempatkan pada makam kebiasaan tabiat nafsu atau kebiasaan kebodohan tabiat nafsu kita pada makam ibadah dan taat. Dengan makna apa? Umpamanya kebodohan tabiat nafsu, pagi kita tidur, lebih enak tidur daripada salat, tetapi kita sudah tahu hukum bahwa kita dituntut untuk melakukan salat, untuk melakukan taat, maka tidur itu tidak jadi lagi. Pada tempat tidur, pada masa tidur itu kita ganti dengan ibadah dan taat.
Jadi tempat-tempat kebodohan tabiat, tempat-tempat di mana ada nafsu. Ya, ada nafsu ini kita suka disanjung, suka dimuliakan. Kadang-kadang kita terlena dengan itu. Jadi kalau kita tahu sudah ada ilmu, maka itu tidak kita pedulikan, kita lakukan ibadah. Tidak pula kita terhenti dengan sanjungan orang, dengan kemuliaan orang. Jadi ini langkah pertama kepada si murid. Langkah pertama sebenarnya si murid, kalau dia berkemauan untuk mendekati Allah. Jadi perlu baginya ada ilmu pengetahuan mengenai akidah, hukum syara dan tasawuf. Akan tetapi tidak boleh dicukupi sekadar itu. Untuk mengamalkan sekedar menurut ilmu syar'i, tidak boleh sekadar itu. Kalau dia sekedar mengamalkan sekedar ilmu syar'i, dia mengamalkan sekedar akidah, dia tahu sekedar hukum syara dan sekedar tasawuf, dia beramal dengan dasar itu, berarti dia adalah bersama dengan ibadah, belum dapat bersama Allah. Dia itu baru sekedar, kalau dia mengamalkan sekedar hukum syara, sekedar tasawuf, perbaiki nafsu dan sekedar akidah, berarti dia hanya berada bersama ibadat, belum dapat lagi bersama Allah, belum dapat lagi bersama. Maka dari itu dia dituntut lagi supaya dapat mengkaitkan nafsunya dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah, mengaitkan nafsunya dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah, dan menyangkutkan ahwalnya, ahwal yaitu hati, pekerjaan hati, dengan orang yang hatinya selalu berjalan kepada Allah, menyangkutkan nafsunya dengan orang yang nafsunya berjalan kepada Allah. Kalau orang yang nafsunya berjalan kepada Allah, tentu dia artinya melakukan taat ibadah. Kalau ahwal atau pekerjaan hatinya, pekerjaan hati orang yang selalu berjalan hatinya kepada Allah, tentu orang itu selalu ingatannya kepada Allah. Di samping orang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, beribadah, hatinya selalu tersangkut kepada Allah. Jadi kita harus dapat menyangkutkan diri kita dengan diri orang sisalik kita, diri orang yang berjalan kepada Allah, dan ahwal kita kaitkan dengan ahwal orang yang berjalan kepada Allah. Ahwal artinya pekerjaan hati, pekerjaan hati. Lalu dia menuntut bantu dengan batin mereka, karena batin si salik ini, batin syari ini bersih, tidak ada dikotori oleh apa? Oleh ingatan-ingatan kepada lain Allah, bersih hatinya daripada bercerai dengan Allah, adalah berkumpul dengan Allah. Jadi kita harus dapat menuntut bantu dengan batin mereka, batin orang yang berjalan pada Allah, karena batinnya telah bersih, telah bercahaya, dan mengambil faedah dari ilmu-ilmu mereka, berfaedah pada ilmu-ilmu dan kalam-kalam mereka. Jadi kita dapat mengambil faedah daripada ilmu-ilmunya. Di antara ilmu-ilmunya itu para salik itu, dia mengajarkan kalau tarikah Naqsabandi, mengajarkan wukuf, mengajarkan murakabah, murakabah butlah, murakabah hadiatul af'al, murakabah ma'iyah, murakabah ahadiyah.
Jadi murakabah bahti wasarfi, artinya dia mengambil faedah dengan ilmu mereka dan kalam mereka. Dan dia bersama Allah, gurunya itu bersama salik atau arif itu untuk menemui Allah, untuk bertemu dengan si salik yang dirinya berjalan kepada Allah, hatinya berjalan kepada Allah, dan batinnya itu telah bersih ya dari selain Allah. Jadi ucapan-ucapannya, perkataannya itu selalu mengarah kepada Allah, kasih sayang Allah, keberadaan Allah. Dia bersama dengan salik atau juga dengan arif itu untuk dapat dia pergi kepada Allah, pada batin, dengan niat yang benar, dengan niat yang benar, bukan untuk maksud diri. Ini saya berteman dengan ini, mudah-mudahan saya dapat keuntungan, maksud diri saya dapat cepat dapat istri. Tidak usah, tapi cepat dapat istri. Hanya mengongon untuk kumuhtas supaya bagaimana mepeng. Dengan niat maksud karena Allah, karena tidak ada maksud untuk maksud diri, bukan karena kenyipakan, semata-mata untuk mendapat redha. Maka kita harus menjaga teman yang dapat merusak waktu, dan juga kita harus dapat yaitu menjauhkan sesuatu yang dapat memfitnah hati. Artinya tadi merusak hati kita lalai, tidak teringat Allah. Jadi orang-orang saleh, orang-orang arif inilah yang dapat mengumpulkan kita dengan Allah. Karena orang saleh atau orang arif itu orang yang telah tajarud, orang yang telah dapat memutuskan alaek dan awaek, atau memutuskan alaek dan awaek. Alaek sangkutan, alaek, awaek penghalang. Sangkutan yang bisa dia tersangkut, tidak hudur hatinya kepada Allah. Penghalang yang menghalang, tidak ada hatinya itu hudur kepada Allah. Jadi pamannya tidak bisa menjadi alaik, awaik. Anak istri tidak menjadi alaik, walaupun dia beranak, tapi tidak bisa menghalang hudur hatinya kepada Allah. Walaupun dia istri ada, atau pekerjaan ada, atau dia punya rumah, tapi tidak bisa menghalang untuk hudur hatinya kepada Allah. Karena alaik awaik ini anak keluarga, alaik awaik itu teman, alaik itu tempat tinggal, dan juga musibah sakit maki segala macam alaik. Jadi sekalipun itu terjadi, tidak bisa menghalang ya, untuk artinya untuk hatinya. Makanya itulah yang dikatakan mursyid. Itu yang dikatakan mursyid. Jadi itu yang dikatakan murabi. Jadi digaris bawahi, dengan Anda masuk tarekat pada orang yang belum sampai seperti itu, nanti Anda dibawanya Anda ke dunia, dibawanya Anda mencari pangkat, mencari kekuatan, mencari kehebatan. Jadi orang yang benar dapat membawa Anda kepada Allah. Jadi di samping kita beribadah, laksanakan hukum syara tadi, hati kita menurut petunjuk apa yang ditunjukkan oleh
Syekh kita, bagaimana kita dekat dengan Allah. Maknanya apa? Kita sembahyang, sambil sembahyang itu dapat kita bermurakabah dalam salat. Kita salat supaya hudur, bagaimana hati kita hudur, atau wukuf kalbi yang diajarkan oleh Syekh dalam syekh. Jadi supaya kita jangan ada berpisah dengan Allah, hasmut tafarruq, memutuskan bercerai dengan Allah. Kalau kita teringat lain, kita bercerai dengan Allah. Teringat anak, kita bercerai. Teringat diri, kita bercerai. Kita tidak boleh teringat lain Allah, dan termasuk diri kita, supaya kita berkumpul dengan Allah. Namanya kalau kita beribadah, teringat pada ilmu kita, amal kita, hal kita, itu kita tidak hudur bersama Allah. Kalau kita teringat lainnya, lebih-lebih lagi. Bagaimana diajarkan kita supaya menghadap Allah dengan keseluruhan diri kita. Kita berpaling dari lain Allah, termasuk rasam diri kita, termasuk hal, dan termasuk makam-makam diri. Jadi tidak terhijab Allah itu oleh ananiyah diri, dan oleh sifat diri dan kamalat diri. Jadi kalau kita dapat melatih seperti itu, insya Allah kita akan dapat bermakrifat. Bermakrifat ini maknanya supaya terputus sangkutan selain Allah dalam batin kita. Maka yang tersangkut dalam batin kita hanya Allah. Setelah itu hilang kita di dalam wujudnya Allah. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Ini istilah sufi. Jadi tasawuf itu atau tarekat itu, inilah melatih supaya jangan teringat lain Allah dan jangan teringat diri kita. Bagaimana Abu supaya kita jangan teringat diri kita dan lainnya diri? Jadi setelah kita dapat bimbingan dari si saleh atau dari arif, makanya kita dapat melatih-latih, barulah dikatakan kita murid yang benar. Baru kita dikatakan murid. Jadi untuk memutuskan selain Allah dalam batin kita, itu adalah dengan hal. Dengan apa? Dengan hal. Hal itu apa? Hal itu merupakan yaitu sinaran dari sifat Allah. Sinaran daripada sifat Allah, sinaran dari jalal dan jamal, sinaran dari jalal kebesaran dan jalal kebesaran dan jamal kebagusan Allah yang datang dari sifat yang berpunca dari zat. Bersinar kemana? Bersinar ke dalam hati kita. Jadi sinaran dari jamal dan jalal yang berpunca dari sifat dan zat bersinar ke dalam batin kita, sehingga dengan demikian kita dapat melupakan lainnya. Untuk memutuskan lainnya dengan ada sinaran demikian, atau dikatakan juga nur tajalli, atau dikatakan juga nur kasyaf. Contoh umpama saya, ya kan, teringat saya dan saya ingat ayah saya mengingat ayah saya, maka terlihat saya kasih sayang yang telah ayah lakukan kepada saya. Kasih sayang itu kan berpunca dari sifat dan zat kasih sayang ayah saya. Maka waktu teringat yang demikian itu, saya lupa kepada lainnya.
Maknanya saya tidak teringat lagi pada istri saya tidak teringat lagi kepada teman saya tidak teringat lagi kepada pekerjaan saya, bahkan saya tidak teringat lagi kepada diri saya, karena kuatnya terlihat tajalli cahaya kasih sayang Allah itu yang datang dari kasih sayang ayah itu yang datang pada hati saya. Berarti yang lain tuh. Jadi untuk memutuskan selainnya itu dengan nur tajalli, dengan hal, atau dengan dikatakan kasyaf, atau dikatakan juga waridat, atau anwar dari sifat-sifat Allah yang berpunca dari zatnya dalam hati, sehingga kita hanya dengan Allah, berjinak-jinaklah kita dengan Allah, yang lainnya itu lupa. Jadi kalau belum bagi sumuri ada hal, ada anwar cahaya Allah termasuk ke dalam batinnya, jadi itu murid itu belum lagi meningkat, untuk dia sampai kepada makam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya yang masuk itu penyebab dia berpindah daripada makam abrar kepada mukarrabin. Kalau ada cahaya tajalli masuk, dia sudah berpindah makam daripada makam abrar, makam orang yang baik-baik, kepada makam mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena banyaknya cahaya yang masuk, maknanya cahaya kasih sayang dari kita. Ingat, kita banyak pemberian Allah pada kita, hidung, mata, pemberian Allah, istri, anak, pemberian Allah. Nampaknya kasih sayang ini banyak, sehingga timbul sakar, mabuk cinta, maka hilanglah ingatan kita kepada diri kita, ghaibah atau zuhul, kita lalai dengan diri kita, artinya hilang kita daripada mengingat diri kita, karena banyaknya datang kasih sayang. Hilang artinya lupa kita kepada sifat-sifat kita, perbuatan kita, kepada wujud kita. Jadi itu dikatakan ghaibah, hilang. Jadi orang yang demikianlah hal itu bagus, cahaya itu bagus datang, tetapi dia tetap juga menjaga kewajiban waktu, artinya salah dan juga dapat juga menjaga adab, baik adab dengan syekh, adab dengan teman, dan adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah seperti itu, ya kan, Anda sangat diperhatikan oleh Allah, artinya kasih sayangnya Allah. Apa kemauan Anda cepat disampaikan oleh Allah. Apa kemauan Anda cepat disampaikan. Berarti Anda sudah panah pada asma, panah pada orang-orang yang telah sampai perjalanan batinnya, panah pada asma. Apa hajat yang dia berhajat, cepat datang bantuan Allah. Kalau ada Anda panah pada zat, sebelum Anda berhajat, hajat Anda telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi muncul laginya nabu pada asmanya, maknanya berusahanya hana berusaha pilih temung peng bawa ya. Daripada muka atau macam tu ya, berarti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran tasawuf kesuciannya untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan mudah, dengan jalan tidak dengan jalan payah, dengan jalan mudah.
menyenangkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Jadi yang kata tasawuf kesucian. Jadi pugalak non temono yang tasawuf kesucian nah. Pakong galak. Pakong galak lah. Mudah, mudah. Dipermudah oleh Allah segala-galanya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tasawufnya untuk mendapat takwanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, menjadikan oleh Allah baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki oleh Allah kan dia dari rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi orang tasawuf ini dia tidak tahu di mana rezekinya, tidak sangka, tapi rezeki itu datang, rezeki itu datang. Itu orang tasawuf, orang yang bertakwa. Karena takwanya oleh Busarati. Di antara syaratnya dia tidak memperserikatkan Allah. Kedua, syaratnya dia tidak mengerjakan maksiat. Syaratnya. Yang ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam. Supaya jangan terhijab Allah oleh diri kita dan alam, maka belajar tasawuf kesucian. Jadi orang tasawuf dan kesuciannya tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam. Mana oleh dirinya, oleh ilmunya, oleh kepintarannya, oleh hartanya, oleh tidak terjadi Allah oleh dirinya. Maknanya walaupun jinak fengnya tak tahu. Kata Allah, walaupun sarong toh, sarong diji tetap bodoh sih. Yang sarong tak nambung rumah aja dengan sarongnya. Tidak pula bangga dia dengan pintarnya itu. Itu milik Allah, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan oleh alam semesta. Jadi itu syarat takwa. Jadi takwa. Jadi untuk mendapatkan yang terhijab Allah oleh alam dan oleh dirinya, marilah kita bertasawuf. Tasawuf artinya bertarekah, tapi dengan guru yang benar, dengan guru benar. Itu bertarekah sama guru kaimel, ingat-ingatnya di Aceh yang berkembang sekarang sufi muda. Yang muda yang di bagian Simpang Putih ini, bernama grup sufi muda. Di pokok tempat di pucuk negara yang itu pokok tempat dengan minta peng tempat melihat di pokok rumah Gureji sufi muda di Banda Aceh. Yang syariatnya dapat berkeliling-keliling ya, keliling-keliling ya. Ajaknya melangkah ya bergurai. Lainnya berkeliling-keliling. Karena mengapa? Karena bukan alim, karena bukan jadi orang-orang yang menjadi guru ini orang alim. Dia tahu syariat, alim. Tahu akidah, alim, tahu tasawuf. Kemudian mengamalkan, kemudian betul amal itu hatinya tersangkut udur kepada Allah. Terlihat keberadaan Allah, hilang lainnya, termasuk dirinya. Dirinya tetap sebagai hamba Allah yang hina Adanya lain-lainnya yang berbagai-bagai aliran kebatinan di Aceh. Tapi di Bogor kata Pak Kiai lebih-lebih lagi ya. Ada yang mendakwakan Nabi ya kan. Di Bogor lebih lagi ya. Ada yang mendakwakan, berani mendakwakan Nabi dia. Kebatinan. Jadi oleh karena itu maka kita harus dapat memilih guru yang untuk kita menyangkutkan hati, untuk menyangkutkan diri kita, untuk kita bersamanya
berjalan kepada Allah, mencari ridha Allah, jangan sembarangan. Jadi Abu Bakar sebenarnya Abu golong guru lah, Abu sebenarnya takut juga, Abu takut, tapi karena anda ya berguru ya baik sangka nggak boleh buat lah. Tapi saya takut, takut karena guru ini itulah dikatakan insan kamil, insan yang sempurna syariatnya, sempurna tarikatnya, sempurna hakikatnya, sempurna makrifahnya. Jadi saya masih takut karena umpama syariat tarikat ini segi amal, betul amalnya itu ikhlas karena Allah. Jadi umpama hakikat makrifahnya betul-betul dia itu dapat, artinya bermusyahadah pada Allah setelah tajalli Allah dalam hatinya sehingga hilang yang lainnya termasuk dirinya, panah di dalam wujudnya, kemudian baka dengannya, bukan baka dengan nafsunya, dia kekal dengan Allah, bukan dengan dirinya, maka dia berbuat dengan Allah, tidak dengan dirinya. Jadi itu yang sebenarnya orang-orang yang dapat membimbing rohani kita supaya kita bisa dekat. Nah, jadi dari itu dianjurkan oleh K supaya kita ini kalau dapat tarekat dengan dua makna, hati kita bisa mundur di hadapan Allah. Ada hati mundur di hadapan Allah ini menurut pendapat petunjuk syekh, petunjuk guru. Jangan kita bimbingan syekh, dan supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Jadi mudah-mudahan kita dapat pentingnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma demikianlah, kita belajar.